Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar Anda? Semoga baik ya. Oke, kembali lagi dengan saya Marit Zaiwo dari kelas 11 F3, nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cerpen berjudul Suatu Sisi Dalam Hidupmu, karya Andriani. Cerpen ini menggambarkan tentang perjuangan hidup seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Melalui cerita ini, kita diajak untuk melihat pentingnya kasih sayang keluarga, terutama ibu, serta bagaimana seorang berusaha mengatasi kesulitan hidupnya dengan cara bekerja keras dan dengan ketulusannya. Cerpen ini juga menyampaikan pesan moral yang sangat mendalam tentang ketimpangan sosial, pentingnya pendidikan, dan bagaimana kita harus menghargai setiap individu, terlepas dari status sosialnya. Nah, kalian bingung kan? Gimana sih cerita selengkapnya? Yuk kita bahas! Oke, kita langsung aja analisis cerpennya. Nah, di sini kita akan membahas cerpen berjudul Suatu Sisi di Dalam Hidupmu oleh Andriani. Yang pertama kita akan menganalisis strukturnya. Yang pertama, orientasi. Siang ini begitu teriknya. Matahari bersinar tak ada kompromi. Menyengat dan membakar bumi. Begitu panasnya. Aku berjalan terseok-seok membawa satu bakul nasi yang harus masih panas. 2 termos air panas dan 2 lembar kain lap bersih. Mak, kalau bukan karena perintah emak, aku tak akan mau membawa barang berat ini. Tapi emak yang memerintah. Aku tak mau bilang anak durhaka. Jadi ya, siang panas ini aku harus mengantar pesanan emak. Emak adalah tulang punggung keluarga. Kalau tidak ada emak, mungkin aku tidak bisa merasakan nikmatnya sekolah, belajar, berteman, dan semua yang menyenangkan. Sedangkan bapak tidak bisa diandalkan. Setiap hari selalu saja berjudi. Kalau tidak berjudi, ya tidur molor di rumah. Dia sangat menyebalkan. Tapi walaupun menyebalkan dan aku membencinya, dia adalah bapakku. Kasihan emak yang selalu menderita. Kadang aku berpikir, coba kalau emak jadi bapak dan bapak jadi emak, mungkin keadaannya akan jadi lumayan. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Aduh, tiba-tiba aku menabrak seseorang. Krompiang, krompiang, krompiang. Semua bawaanku jatuh berantakan. Tapi untungnya bakul nasi sudah terbungkus dan kuikat rapat-rapat. Kalau tidak, wah gawat, emak bisa nyanyi nih. Iya, siapa yang kutabrak tadi ya? Aku mengangkat kepala dan ya ampun, kerennya. Aduh, mak pakai dasi, rapi, necis. Waduh, mesti orang gendongan nih. Maaf. Dia tiba-tiba bersuara. Aduh mak, copot jantungku. Waduh, gimana ya, gawat bin gawat nih. Wah, keadaannya darurat. Cepat-cepat aku membereskan bawaanku dan cepat-cepat aku ayunkan kakiku. Baru beberapa langkah. Nona, permisi, maaf, aku tidak sengaja, katanya lagi. Sudahlah, aku yang salah, maaf ya, permisi, kataku kemudian, dan aku pun berjalan tergesa-gesa meninggalkannya. Dari kejauhan dia masih memanggilku, Nona, tunggu. Tapi aku tak menggubrisnya. Aku malu, bagaimana tidak. Dandananku amburadul dan dia necis. Oh, dia memanggilku Nona. Ih, lucu juga ya. Seumur aku kali ini dipanggil Nona. Sudahlah. Kalau melamun terus bisa-bisa nanti nabrak lagi.
Yang kedua adalah komplikasi. Capeknya. Dari tadi siang aku harus membantu emak melayani pembeli. Lumayan banyak sih, sopir-sopir bus, sopir truk, penumpang bus. Walaupun setiap hari dapat untung banyak, tapi kalau aku sih lebih baik tidak dapat uang daripada capek. Tapi gimana lagi ya? Setiap hari kehidupanku selalu begini. Pagi sekolah, siang sampai malam membantu emak. Malam hari setelah membantu emak, aku belajar. Untungnya, aku tidak mempunyai adik maupun kakak. Jadi kasih sayang emak selalu berlimpah padaku. Setiap aku datang ke warung, emak untuk membantu, emak sembari melayani pembeli selalu menanyakan bagaimana keadaanku, tentang sekolahku, dan mengenai teman-temanku. Aku pun selalu menjawabnya dengan antusias dan bersemangat. Walaupun aku tahu kalau emak kadang memperhatikan karena Bunda tidak mendengarkan, tapi aku peduli karena dengan bercerita pada emak, aku dapat menumbahkan isi hatiku. Aku merasa puas. Walaupun aku terlahir di keluarga yang tak mampu, aku tak menyesal. Aku mempunyai emak yang selalu menyayangiku dan selalu mencukupi kebutuhanku, walaupun masih kurang. Tidak apa-apa. Tapi aku tak mau menceritakannya kepada bapak, karena aku memang tak tahu apa yang harus diceritakan. Lain halnya jika aku menceritakannya kepada emakku. Kalau sedang tidak ada pembeli, kadang aku duduk melamun, melihat orang-orang yang bermacam-macam bentuk jenisnya berlalu lalang, dari orang-orang yang berdasi, yang bersaku tebal, sampai anak kecil yang tak berbaju. Sebenarnya Tuhan itu adil, menciptakan bermacam-macam manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya harus membantu orang miskin, dan yang miskin harus menghormati yang kaya. Benar-benar komplit. Pada suatu sisi, ada orang yang makan dengan lahap. Segala makanan yang terhidang di hadapannya, di sampingnya duduk seekor anjing kecil. Manis, tapi menurutku menjijikkan juga, karena lidahnya selalu terjulur keluar dan meneteskan air liur. Si wanita yang mempunyai anjing itu makan dengan lahapnya tanpa memperdulikan sekelilingnya. Dan setelah selesai, ia memberikan makanan yang belum disentuhnya pada anjing tersebut. Di sisi lain, ada seorang gelandang yang mengais makanan di tong-tong sampah. Jika mencari sisa-sisa makanan, bila mendapatkan sisa makanan tersebut tanpa memperdulikan apakah makanan itu layak atau tidak untuk dimakan, disantapnya dengan lahap. Begitu perbedaannya suatu keadaan semacam ini. Kadang aku berpikir, jika aku mempunyai kuasa seperti Tuhan, aku akan mengubah semua keadaan ini. Kubayangkan bagaimana jika yang kaya berubah jadi miskin dan si miskin berubah jadi kaya. Tak bisa kubayangkan jadinya. Yang ketiga, resolusi. Hadan Asyar menggema seiring dengan terdengarnya suara deru mobil di luar. Lamunanku menjadi buyar. Kenangan masa lalu. Dan aku pun bangkit serta melihat dari balik gorden jendela. Di luar sana, suamiku bersama anak-anak lakiku yang baru pulang dari les, baru turun dari mobil. Suamiku orang yang kutabrak dulu. Aku tersenyum mengenang masa lalu. Betapa indahnya. Aku pun berjalan menyambut mereka. Emak, satu kata yang penuh arti untukku. Oke. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik. Apa aja sih unsur intrinsik dalam cerpen? Yang pertama, ada tema. Tema dalam cerpen ini adalah kehidupan yang penuh perjuangan, kasih sayang keluarga, dan ketidakadilan sosial. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh utamanya aku, gadis muda yang membantu ibunya dan merasa kecewa pada ayahnya.
Tokoh kedua ada emak, ibu yang bekerja keras dan penuh kasih sayang. Yang ketiga ada bapak, ayah yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada pria rapi, seorang yang tak sengaja ditabrak oleh tokoh utama atau aku. Yang ketiga ada latar. Latar terbagi jadi 3, tempat, waktu, dan suasana. Tempat di warung ibu, jalan raya, dan rumah. Yang kedua ada waktu, siang hingga sore hari. Yang ketiga, suasananya menegangkan karena ada ketimpangan sosial antara kaya dan miskin. Alurnya maju menggambarkan tokoh utama yang berjuang bertemu pria kaya, dan mundur mengingat kenangan masa lalu. Tercantum dalam teks tadi, jadi kita bisa menyimpulkan alurnya adalah alur campuran. Yang kelima ada kalimat langsung dalam cerpen. Suatu sisi dalam hidupmu, maaf, tiba-tiba dia bersuara. Dan ini menggunakan sudut pandang orang pertama dalam kata aku, saya. Oke, kita akan membahas unsur linguistik yang terakhir adalah gaya bahasa atau majas. Yang pertama ada metafora. Emak adalah tulang punggung keluarga, menggambarkan peran penting ibu dalam keluarga. Yang kedua, hiperbola. Aduh, emak, copot jantungku, menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Yang ketiga, ada personifikasi. Matahari bersinar, tak ada kompromi, memberikan sifat manusia pada matahari. Yang keempat ada ironi. Wah, gawat bin gawat nih, menggambarkan suatu situasi serius dengan cara yang berlebihan. Yang kelima, simile. Anjing kecil, manis tapi menjijikkan. Perbandingan untuk menggambarkan sifat anjing. Yang keenam, yang terakhir adalah krompiang. Pengulangan bunyi untuk efek suara. Oke, kita lanjutkan pada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Cerpen ini menggambarkan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah dan ketimpangan sosial. Yang kedua, sosial budaya, menggambarkan perbedaan kelas sosial yang mencolok di Indonesia. Yang ketiga, pesan sosial, menghargai keluarga, tidak merendahkan orang lain, dan menerima kenyataan hidup. Oke, kita akan membahas nilai apa aja sih yang terkandung dalam cerpen ini. Yang pertama ada nilai sosial. Ketimpangan sosial menunjukkan perbedaan kehidupan antara kaya dan yang miskin. Kasih sayang keluarga, peran ibu yang penuh kasih meskipun hidup dalam keterbatasan, dan penghargaan terhadap orang lain, menghargai orang tanpa melihat status sosialnya. Yang kedua ada nilai budaya. Bekerja keras dan gotong royong. Tokoh utama, aku, membantu ibunya berjualan, mencerminkan budaya kerja keras dan menghormati orang tua, patuh dan menghormati ibu meski dalam kesulitan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah nilai pendidikan. Pentingnya pendidikan, meskipun miskin, tokoh utama tetap menghargai pendidikan. Pendidikan karakter mengajarkan tanggung jawab, kerja keras, dan saling menghormati. Nah, selanjutnya nih ada amanat di dalam cerpen Suatu Sisi Dalam Hidupmu. Cerita ini menggambarkan kita untuk menghargai kasih sayang keluarga, terutama ibu yang selalu mendukung meskipun hidup dalam kesulitan. Selain itu, pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan menerima kenyataan sosial yang ada, serta menghargai orang tanpa melihat status mereka. Dan yang terakhir, pendidikan adalah kunci untuk merubah hidup, meskipun di tengah-tengah keterbatasan. Oke. Sebagai penutupan, cerpen Suatu Sisi Dalam Hidupmu mengajarkan kita untuk menghargai kasih sayang keluarga, bekerja keras dalam keterbatasan, dan pentingnya pendidikan.
untuk kita semua. Cerpen ini juga mengingatkan kita untuk tidak memandang rendah orang lain dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari cerpen ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga bermanfaat dan see you next time. Bye-bye.